Kasus setiap makan residen, warga sudah punya SHM kok bisa digusur ya. Ya zaman dulu memang carut marut ya. Jadi UU nomor 5 tahun 1960 ini bermulanya. Ya, jadi waktu itu memang UU ini tidak mengatur orang itu kalau mau jual beli tanah itu diwajibkan menggunakan PPAT, notaris untuk melakukan transaksi akta jual beli. Tetapi tidak diatur kapan harus dibalik nama. Kapan harus didaftarkan di BPN? Artinya kalau saya beli tanah, saya AJB, lalu mau 10 tahun lagi baru didaftarkan itu diperbolehkan karena tidak ada batasannya. Ya, untuk apa orang nggak daftarkan? Karena mau buat dijual belikan. Kalau saya balik nama kan saya kena PPh sama BPATB. Totalnya bisa 10% kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan tinggal 7,5%. 5% BPATB, 2,5% PPh. Kalau dulu 5% PPh, 5% BPATB. Sangat tinggi. Oleh karena itu orang mengakali dengan namanya oper-operan AJB. Ya. Nah, sehingga di sini terjadi carut marut nih. Ya, karena orang bisa berpotensi timbul sertifikat ganda. Contohnya gimana? Penjualnya melaporkan hilang sertifikatnya. Ya, padahal misalnya dia sudah jual ini, ya dia laporkan hilang sertifikatnya. Saat dilaporkan hilang, di BPN masih tercatat namanya si penjual, pemilik awal. Maka bisa dimunculkan sertifikat baru. Nah, muncullah ganda yang tadi sudah beredar dibeli oleh saya sama yang bermula ini, ya. Nah, tapi ini nggak ada kasus ceritanya dengan Setia Mekar ya. Ini contoh saja, ya. Nah, baru pemerintah itu membuat PP di tahun 97, kalau nggak salah nomor 24, yang mengatur semua AJB yang ditransaksikan di PPAT wajib dilaporkan dan didaftarkan. Artinya dibalik nama, paling lambat 7 hari. Nah, sejak saat itu orang itu nggak bisa oper-operan AJB. Jadi kalau saya beli, saya mau jual, saya harus balik nama dulu ini ke saya. Ya, kalau nggak balik nama, maka AJB-nya nggak berlaku. Nah, jadi saya harus balik nama ini ke saya sendiri. Jadi saya kena jualnya 2 kali, ya kena pajaknya juga 2 kali. Ya, jadi nggak bisa lagi namanya oper-operan AJB. Ini untuk menghindari namanya sertifikat ganda. Sekarang lebih kuat lagi karena munculnya sertifikat elektronik. Ya, sertifikat elektronik itu banyak yang takut, tapi menurut saya itu jauh lebih aman karena dicetak oleh perum peruri, kertasnya itu nggak bisa dipalsukan. Ya sulit sekali karena seperti uang kita nggak gampang untuk dipalsukan.